Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di video sebelumnya kita bahas tentang tata cara eksekusi terhadap penyerahan ataupun pengosongan benda tidak bergerak. Nah, berikutnya adalah untuk tata cara eksekusi lelang atau penjualan umum. Tentang lelang itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 PMK 06 2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Nah, aturannya ada di sini tentang pelaksanaan lelang. Pada pokoknya, setiap pelaksanaan lelang itu harus dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat lelang, kecuali undang-undang menentukan lain atau peraturan pemerintah menentukan lain, tidak perlu dilakukan oleh pejabat lelang atau di hadapan pejabat lelang, maka lelang tetap diperbolehkan. Dasarnya apa? Dasarnya undang-undang atau peraturan yang menentukan lain tadi. Untuk pelaksanaan lelang itu ditetapkan harga limit dan uang jaminan yang harus disetorkan oleh peserta lelang. Jadi penjual lelang nanti akan menentukan harga limit yang didasarkan pada pejabat penilai atau penaksir benda atau barang yang akan dilelang. Misalkan limitnya ditentukan 1 miliar, maka nanti untuk penawarannya harus di atas dari 1 miliar. Dan juga di dalam lelang ditetapkan uang jaminan. Uang jaminan ini harus dibayarkan bagi peserta lelang yang ingin ikut dalam pelaksanaan lelang tersebut. Uang jaminan biasanya ditetapkan antara 20% sampai dengan 50% dari harga limit. Dan itu harus disetorkan oleh peserta lelang ke rekening yang sudah ditentukan oleh kantor KPKNL. Apabila tidak membayar uang atau setor uang jaminan, berarti dia tidak bisa ditetapkan sebagai peserta lelang dan tidak bisa melakukan penawaran. Di dalam penjualan umum atau lelang, sebelumnya didahului adanya pengumuman lelang yang dilakukan melalui harian yang terbit di kota atau kabupaten atau kota atau kabupaten terdekat atau di ibu kota provinsi atau ibu kota negara dan beredar di wilayah kerja KPKNL atau wilayah pejabat lelang kelas 2 tempat barang akan dilelang. Nah, ini harus diumumkan supaya semua orang tahu dan bisa mengikuti lelang tersebut. Nah, untuk dapat menjadi peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan yang jumlahnya sudah dicantumkan di dalam pengumuman lelang. Dan uang jaminan nanti akan diperhitungkan dengan harga pembelian jika peserta lelang tadi dinyatakan ataupun ditetapkan sebagai pemenang lelang atau sebagai pembelinya. Bagaimana dengan yang tidak menjadi pemenang lelang atau pembelinya, maka uang jaminan tadi akan dikembalikan kepada peserta lelang. Nah, untuk penjualan lelang ini dilakukan dengan penawarannya bisa secara tertulis, bisa secara lisan, dan harga penawarannya naik-naik. Misalkan dia menawar 500, maka penawaran berikutnya dia harus lebih dari 500.
Penawar atau pembeli dianggap bersungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar dibeli olehnya. Apabila dapat kekurangan kerusakan yang terlihat ataupun tidak terlihat atau terdapat cacat lainnya terhadap barang yang dibelinya, maka ia tidak berhak menolak untuk menarik diri atau mundur dari pelelangan tersebut sebagai pembeli. Karena apa? Karena di dalam pelaksanaan lelang itu terbuka bagi calon pembeli untuk melihat barang yang akan dilelang sebelum dilakukan pelaksanaan lelangnya. Yang ditetapkan sebagai pembeli lelang adalah penawar yang tertinggi yang mencapai dan atau melampaui harga limit yang sudah ditetapkan. Nah, untuk pembayarannya selambat-lambatnya maksimal 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang atau pelunasannya ya 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang, dan setiap lelang dibuat risalah lelang. Nah, risalah lelang ini nanti yang dijadikan dasar untuk melakukan peralihan hak. Misalkan itu tanah, berarti peralihan haknya dengan dasar risalah lelang tersebut. Demikian tentang tata cara lelang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.